Selamat pagi para warganet semua. Hari ini kita bincang-bincang lagi bersama saya Dr. Caroline Tirtajasa SPOGK. Topik kita pada pagi ini adalah tentang endometriosis atau penyakit sakit kalau mens. Ya, seperti gambar berikut ini. Ya, sakitnya itu sakit banget ya, sampai tidak bisa beraktivitas. Itu yang membedakan pasien-pasien yang punya endometriosis atau tidak. Memang secara umum wanita yang sedang mens akan mengalami kram perut, tetapi rasa nyeri saat haid ini tidak terlalu berlebih ya. Kalau dia berlebih sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, biasanya ada endometriosis. Nah, apakah itu endometriosis? Teorinya banyak banget ya. Memang kita bilangnya endometriosis ini penyakit sakit kalau mens, tapi sesungguhnya endometriosis itu seperti ini. Jadi ada bercak-bercak ya. Endometriosis itu dia bisa menyebar ke seluruh organ reproduksi. Bahkan di luar organ reproduksi pun dia bisa menyebar pula, bisa ke paru-paru, bisa ke otak, bisa ke seluruh organ tubuh. Tapi yang terutama diserang adalah organ reproduksi. Karena itu pasien-pasiennya biasanya datang dengan keluhan sakit saat mens dan juga biasanya sulit hamil ya, bagi pasien-pasien sudah menikah tentunya. Dan penyakit ini menyerang semua wanita usia reproduksi, mulai dari gadis-gadis remaja ya, bahkan sampai wanita yang sudah berumur 40-an tahun ya. Nah, kita lihat gambar di sini. Ini rahim ya, sini ada saluran telur, di sini ada indung telur kiri kanan ya. Nah, yang hitam-hitam ini bercak-bercak endometriosis ya. Jadi dia bisa tumbuh di otot rahim seperti ini ya. Nah, endometriosis yang tumbuh di otot rahim ini akan membuat bulging, benjolan di otot rahim. Biasanya dia tumbuh menyebar, difus, sehingga tidak bisa dipisahkan dengan otot rahim yang sehat. Namanya adenomyosis. Nanti kita akan lihat gambar lebih persisnya. Kemudian endometriosis yang tumbuh di indung telur seperti ini, dia akan berkembang menjadi kista endometriosis atau kista coklat ya. Jadi isinya itu cairan seperti coklat coki-coki ya, coklat kental seperti itu. Nah, dia bisa tumbuh juga di saluran telur, endometriosis tuba namanya. Jadi saluran telurnya bengkak, membesar, berisi cairan coklat, ya. Nah, penyakit endometriosis ini sangat mengganggu kesuburan atau fertilitas selain rasa nyeri yang ditimbulkan, ya. Dia memang tidak menimbulkan kematian, tetapi penderitaan karena rasa nyeri yang ditimbulkan dan juga sulit hamil, ya. Mengapa orang dengan endometriosis ini sulit hamil? Karena yang pertama dia akan merusak anatomi normal dari organ reproduksi. Ya, endometriosis ini rata-rata dia akan menimbulkan perlengketan, ya, perlengketan antara si lesi endometriosisnya dengan usus-usus sekitar. Karena di sekitar organ reproduksi ini ada usus-usus, ya. Perlengketan dengan usus-usus, perlengketan dengan organ lainnya, sehingga menimbulkan gangguan anatomi organ reproduksi yang normal. Itu yang pertama. Yang kedua, endometriosis juga mengurangi kualitas sel telur, ya. Di sini ada cairan peritoneum. Ya, kualitas sel telur tentunya terganggu, apalagi kalau kista endometriosisnya sudah besar, ya, karena kista itu letaknya di indung telur, sedangkan indung telur ini juga tempat sel-sel telur berada. Makin besar kista akan mendesak si sel-sel telur yang ada di indung telur yang sehat ini, sehingga akan makin sedikit sel-sel telur yang bisa kita selamatkan pada kasus-kasus kista endometriosis yang sudah besar. Nah, apalagi kalau endometriosisnya tumbuh di otot rahim, adenomyosis. Kita lihat gambarnya seperti ini ya. Nah, ini gambar kista endometriosis ya. Ini kistanya ya. Kalau kita belah ini isinya cairan coklat seperti coklat coki-coki tadi yang saya bilang. Ya, ini akan memakan sel-sel telur sehat, mendesak ya, sehingga sel-sel telur sehatnya terdesak dan mati dengan si kista ini. Dan makin besar kista tentunya jaringan indung telur sehat yang masih bisa kita tinggalkan juga tinggal sedikit ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini gambar adenomyosis yang saya bilang tadi. Bercak-bercak endometriosis yang tumbuh di otot rahim namanya adenomyosis. Ya, dia lebih jahat lagi ya, karena perlengketannya juga lebih hebat ya. Selain itu juga dia akan membesar ini. Ya, dia tumbuh di sela otot rahim dan tidak bisa dipisahkan dengan otot rahim yang normal. Ya, bedanya dengan miom, sama-sama dia membuat benjolan di otot rahim, tapi kalau miom masih bisa dipisahkan dengan otot rahim sekitar karena batasnya tegas. Tapi kalau adenomyosis, ya, penampilannya juga seperti ini nih, adenomyosis. Nah, kita lihat. Dia difus, menyebar secara rata masuk ke sela-sela otot rahim.
Jadi tidak bisa dipisahkan antara si lesi adenomiosisnya dengan otot rahim sehat. Biasanya rata-rata pasien dengan adenomyosis ini harus melakukan operasi angkat rahim baru tuntas ya. Memang suatu dilema ya, kalau misalnya pasiennya memang masih mau hamil ya, atau belum pernah hamil bahkan. Ya kita terpaksa jadinya hanya melakukan reseksi adenomiosisnya saja. Tapi harus diketahui pasti kalau tindakan reseksi kita angkat sebagian seperti ini saja tidak akan pernah bisa bersih. Karena sekali lagi dia tumbuh menyebar ya, berinfiltrasi dan tidak ada batas tegasnya. Biasanya rata-rata setelah prosedur reseksi adenomiosis 1 atau 2 tahun kemudian akan kambuh lagi adenomiosisnya. Ujung-ujungnya sebetulnya nanti juga akan dilakukan operasi angkat rahim kalau misalnya memang pasiennya sudah give up untuk kehamilan ya. Jadi penyakit endometriosis ini kalau ditanya penyebabnya apa, terus terang kita tidak tahu pasti ya. Jadi penyebab penyakit endometriosis ini sebetulnya multifaktorial. Interaksi antara faktor hormonal, lingkungan, dan juga genetik, terutama hormonal ya. Jadi selama pasiennya hormonnya masih aktif ya, penyakit ini akan terus tumbuh. Karena itu kita bilang endometriosis ini adalah penyakit sepanjang usia reproduksi. Diangkat, timbul lagi, diangkat, timbul lagi ya. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Ya sebisa-bisanya kita hidup sehat lah ya, karena pengaruh faktor lingkungan juga cukup tinggi pada endometriosis ini. Lingkungan di sini maksudnya pengaruh zat-zat kimiawi ya, pengawet, pewarna ya, atau bahan-bahan kimia yang ada di makanan, disemprotan pestisida ya pada sayur ya, atau pada boraks, formalin di daging awetan, itu juga bisa mempengaruhi perjalanan si endometriosis ini. Ya, jadi hidup sehat ya, sebisa mungkin kita mengatur pola makan ya, seorganik mungkin. Kalau memang ada bahan-bahan yang organik ya kita ambil organiknya ya. Baik, saya kira cukup sekian. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi tentang endometriosis, saya buat tulisan tentang endometriosis ini di kompasiana.com. Tinggal Google, ketik nama saya, bisa dibaca selengkapnya di sana. Terima kasih.